Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang hati dan hidupnya porak-poranda kehilangan kamu. Yang hati dan hidupnya porak-poranda kehilangan kamu. Sora lihat dulu ciri-cirinya teman-teman ya. Kita lihat. Namun Sora perlu mengingatkan bahwa ini pembacaan banyak orang ya, bukan cuma buat kamu aja. Jadi mungkin banget ada yang nggak cocok, cuma 20%, 30%, aku nggak tahu ya. Santai aja, kamu bisa cek-cekin video yang lain, mungkin ada yang lebih cocok untuk kamu. Atau kamu bisa pembacaan pribadi berbayar untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Ini adalah sifat-sifat dasar zodiak ya. Jadi sifatnya. Jadi Sora nggak ambil zodiaknya, Sora ambil sifatnya. Oke? Kalau Sora lihat ya, orang ini itu kayak orang yang butuh banget cinta, butuh banget sayang. Jadi dia itu kayak energinya itu manja, butuh disayang, butuh dicintai ya. Karena sangat mungkin banget orang ini mungkin dalam hidupnya itu kurang merasakan cinta, kurang merasakan sayang, kurang mendapatkan perhatian kayak gitu ya. Dan kalau Sora lihat, orangnya ini sangat-sangat berhasrat yang besar. Orang ini tuh selalu ada sisi kepingin untuk segala sesuatunya sesuai dengan keinginan dia. Orang ini bisa saja suka seni ya. Tapi di sisi lain, orang ini punya energi pesimis ya. Jadi nampaknya setiap kali ada satu masalah gitu ya, dia lebih banyak melihat sisi negatifnya, lebih banyak pesimisnya. Dan orangnya itu cuek ya. Dia tuh ada sisi dimana kalau ada suatu masalah, ada sisi kebiasaan dia, yaitu orangnya sering menghindari suatu masalah ya. Jadi respon manusia dalam menghadapi yang namanya stres, ada yang melawan balik ya, mengkonfrontasi, ada yang kabur, ada yang didiemin aja gitu ya. Nah kalau Sora lihat kamu berdiri dengan seseorang yang cenderung kabur responnya ya, itu memang respon paling banyak dari kita ya. Sama kayak kalau kita dikejar sama satu binatang ya, atau sama anjing paling sering ya. Mau anjingnya galak, mau anjingnya nggak galak, pokoknya kalau udah dikejar pasti respon normalnya pasti biasanya langsung lari gitu ya. Orangnya itu cenderung moody ya, sering berubah-ubah mood juga kalau Sora lihat di sini ya. Dan orangnya itu cuek, jadi egonya besar. Mungkin banget kayak kalaupun dia salah, dia lama untuk ngerenungin kalau dia salah ya. Orangnya egois ya, ada sisi egois, ada sisi terkadang tidak suka jujur, cenderung menutupi. Tapi sisinya orangnya posesif juga ya, jadi nggak mau ngelepasin orang gitu aja teman-teman ya. Orang ini punya sebuah intuisi yang kuat sama kamu. Orangnya ini agak eksentrik ya, entah dari penampilannya, entah dari cara berpikir dia tuh agak unik, agak beda gitu ya. Orang ini juga punya daya hayal yang besar gitu ya. Dan orang ini cenderung banyak berubah gitu ya. Jadi orang ini kadang bisa banyak perubahan, yang mana sisi positifnya bisa saja dia berubah jadi sesuatu yang baik, tapi sisi negatifnya kadang orang ini nggak stabil teman-teman ya. Orang ini mudah curigaan sama orang, gampang kepancing ya, gampang emosional. Orang ini suka mengontrol, sukanya ngatur gitu ya. Ada sisi-sisi di mana dia itu maunya kayak maunya dia gitu ya teman-teman, kalau Sora lihat di sini. Tapi kalau awal sama kamu ya, ketika masih dekat sama kamu itu manja ya, nyariin kamu terus, bergantungan sama kamu. Kita lihat di sini ya, yang hatinya ya porak-poranda ya, karena hatinya hidupnya porak-poranda kehilangan kamu. Teman-teman, di sini ada energi di mana orang ini banyak salah sama kamu sebenarnya ya. Dia merasa dan dia tahu dia itu punya banyak energi, dia bersalah sama kamu ya, dengan sengaja maupun tidak ya. Sudah banyak mengecewakan, sudah banyak memberikan luka, sudah banyak membuat kamu juga mungkin sedih dan kecewa gitu ya. Dan orang ini berharap ya, kalau Sora di sini ada keinginan orang ini untuk datang, untuk kembali, untuk minta maaf gitu ya, mau say sorry sama kamu, karena sadar kalau apa yang terjadi mungkin banget banyak kesalahan dari dia.
Apalagi di sini intuisi batin dia itu tidak bisa dibohongi. Ya, ada intuisi batin kalian terhubung, ada intuisi batin kalian terkoneksi, ada juga intuisi batin di mana ada telepati rindu, ada rasa bersalah di sana gitu. Jadi kayak batin terdalam dia itu tidak bisa dibohongi ya teman-teman. Ada suara batin yang tahu bahwa dia salah, dia kangen sama kamu, hidup dia juga sekarang seperti sekarang, hati dia juga sekarang seperti sekarang, juga adalah bagian dari kesalahan dia. Orang ini sekarang mengalami banyak sekali luka teman-teman. Ya, banyak sekali luka, banyak sekali hal-hal yang bikin dia kecewa di hidupnya dia ya. Dia kehilangan kamu, kehilangan cinta, kehilangan perhatian. Mungkin juga sektor-sektor hidup dia yang lain banyak yang nggak berjalan dengan lancar. Mungkin ada masalah di keluarganya, mungkin ada masalah di kerjaannya dia. Orang-orang di sekitar dia banyak yang mungkin melukai dia juga, gitu ya. Dan dia menyadari bahwa ini semua adalah mungkin sekali karma yang berputar ya. Jadi dia sekarang juga merasakan sakit, merasakan kecewa ya. Sebelumnya ketika sama kamu, hidup dia tuh banyak positifnya teman-teman. Banyak positif, banyak berkembang, banyak fokus, banyak jauh lebih baik lah istilahnya ketika ada kamu gitu ya. Kamu banyak membawa kebaikan sama orang ini. Kamu membantu dia berkembang, kamu membantu dia fokus, kamu membantu dia untuk punya hidup yang teratur. Tapi gak ada kamu ya, segala sesuatu tuh berantakan ya. Kita coba lihat sebenarnya ada apa memangnya ya. Ada masalah apa yang membuat dia kepingin minta maaf sama kamu ya. Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu seperti memaksakan ya, sangat mungkin berharap ya segala sesuatu itu sesuai dengan maunya dia ya. Itu ada ya, dia itu lebih mengutamakan maunya dia, segala sesuatu harus seperti ikut dia. Ada juga di sini yang lebih mengutamakan teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya dia daripada kamu ya. Jadi kalau Sora di sini ada hal-hal yang kalian tuh berbeda keinginan dan berbeda kemauan. Selain itu teman-teman di sini, kamu juga berdealing dengan dia, masalahnya adalah seseorang yang manipulatif ya. Jadi di sini ada sisi manipulasi dia dominan, dia mau ngatur dengan cara berpikirnya. Orang ini berpinter teman-teman ya. Jadi kalau seandainya dia salah pun dia bisa mengelak atau membolak-balik situasi dan keadaan sehingga seolah-olah kamu yang salah. Dan di sini juga ada situasi komunikasi yang masalah ya. Jadi mungkin banget ada komunikasi yang tidak mengenakan ya. Selain memang bahwa ada masalah mungkin finansial yang sedang dijadikan fokus ya. Mungkin dia lebih mengutamakan untuk mencari finansial, keuangan, di dalam pikirannya lebih banyak ke sana gitu ya. Sehingga ya banyak banget hal-hal yang diutamain bukan lagi kamu ya, tapi hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Dan di sini sudah sangat banyak sekali energi kelelahan ya, mencoba untuk mengontrol sikap dia yang ego, sikap dia yang nggak mau ngalah, sikap dia yang sesuka-sukanya gitu ya. Dan di sini sangat mungkin banget ada beban-beban yang terasa itu lagi, capek dengan pola yang berulang ya. Sangat mungkin sekali orang ini itu tidak bisa memegang janjinya, apapun janjinya sama kamu ya. Entah itu mau berkomitmen, entah itu mau setia, entah menjaga hubungan kalian, apapun hubungan kalian, entah itu pernikahan, entah itu pacaran, tapi intinya ada komitmen di sana ya. Yang kalau Solar lihat di sini tidak dijaga sehingga membawa rasa sakit ya. Sangat mungkin sekali dia mungkin ada TTM, ada teman tapi mesra, ada teman tapi plus gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Orang ini yang pasti sekarang ngerasa dia itu pingin memulai segala sesuatu lebih dari awal lagi sama kamu, pingin mulai lagi, yuk kita coba lagi gitu ya. Mungkin masih ada kesempatan kita untuk mulai ini teman-teman. Karena tanpa kamu, hidup dia itu nggak balance, hidup dia nggak tenang, hidup dia nggak damai, dikejar-kejar mungkin rasa bersalah, hidup dia juga kehilangan semangat, kehilangan keseimbangan, dia juga tidak mendapatkan ketulusan. Orang-orang yang mungkin datang sama dia itu malah membuat dia makin pusing, datang juga nggak tulus gitu ya, karena dia membutuhkan energi dukungan dari kamu. Dan hidup dia sekarang benar-benar seperti rasanya kosong ya, rasanya kosong, rasanya berantakan,
rasanya sepi, dia mungkin harus menghadapi segala sesuatu sendiri gitu ya. Dan di sini dia merasa seperti ditinggalkan. Ya, kenapa? Ada energi di mana kamu sudah seperti ini sudah bertemu dengan kata tamat, kita udahan aja ya. Jadi di sini kayak ada energi sedih tertinggal di belakang. Dan dia tuh sekarang mengalami banyak merenung gitu ya. Hidup dia saat ini jadinya penuh dengan hal-hal yang buat dia was-was. Dia mulai tidak yakin dan mulai sama masa depan itu sulit ya. Dia itu banyak berusaha memuaskan dirinya sendiri ya, mengalihkan fokusnya ke hal-hal lain. Cuman tetap aja akhirnya dia jadi malah punya obsesi berlebihan sama banyak hal, tidak bisa merasa puas. Wah, banyak pelariannya ya, memuaskan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri ya. Dan hidup dia pun sekarang banyak masalah ya, nggak cocok sama orang, ada debat sama orang ini dan itu, karena memang nggak mudah ya untuk bisa bicara sama dia yang manipulatif. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia banyak harus menghadapi situasi ditekan ya, dan dia butuh support, butuh teman bicara, butuh teman kasih nasihat ya. Dan hidup dia tuh sekarang seperti ngawang-ngawang, hampa-hampa gitu ya. Jalan hidup itu kayak bingung, ini mau kemana, kayak kehilangan, kayak kapal kehilangan kaptennya. Karena kamu sama ini banyak mengapa ya, kalau Sora lihat ya, kamu tuh sosok di balik keberhasilan dia. Dan dia itu seperti hidup di dalam kenangan. Kenangan kamu tuh membayangi, kenangan kamu itu menghantui, kenangan itu baik yang baik, baik yang buruk, itu semua bermain di kepalanya sehingga itu bikin dia galau ya, berantakan, moodnya nggak menentu, hatinya itu seperti susah untuk bisa tenang, hatinya itu seperti nggak bisa dia buka untuk orang lain. Bukan dia nggak mau buka untuk orang lain, teman-teman, dia sekarang banyak merasakan kepahitan ya, kesedihan, marah, luka, kecewa sama dirinya sendiri ya. Jadi kayak banyak hal-hal tuh nggak mulus, teman-teman ya, nggak bisa fokus ya, seperti nggak bisa fokus jalan, nggak tahu jalan, arah dan tujuannya ya. Hati aku berkabut tuh kan, berantakan. Namanya orang itu kalau emosinya nggak bagus, teman-teman, mau ngapain juga salah gitu ya. Mau ini salah, mau itu salah, mau ini itu, semua serba nggak enak, semua serba nggak nyaman, semua berasa kayak nggak tenang. Dan di sini kalau Sora lihat, dia itu kayak masih punya energi nggak mau atau tidak siap kehilangan kamu. Dia itu seperti energi masih butuh kamu, masih ingin mengejar kamu, masih ingin untuk kamu ada ya. Orang ini pingin terjujur, terbuka bahwa gini loh, pikiran aku tuh mumet, hati aku berantakan, semuanya pokoknya carut marut saat ini ya. Sehingga kalau Sora ya di sini emosi dia juga nggak bagus ya, ngomong dikit sama orang moodnya jelek, jadi gampang berantem, gampang salah paham ya. Terus udah kayak gitu diajak diskusi juga susah ya, pikirannya ngawang kemana-mana, galau ya. Orang ini sedang berusaha, berharap, orang ini sedang memanifestasikan untuk dia masih punya kesempatan untuk hubungan ini itu lebih baik ya. Dan energi seksualitas dari kamu juga sangat kuat. Jadi ini orang yang kangen sama kamu secara energi maupun secara fisik, sentuhan fisik sama kamu, seksualitas sama kamu, itu sesuatu yang sangat-sangat dia perlukan saat ini, yang dia rasakan ke kamu. Teman-teman, apapun kelihatannya, meskipun dia cuek, kelihatan baik-baik aja, sebenar-benarnya, senyata-nyatanya dia masih cuma tertarik sama kamu, nggak sama yang lain. Dia merasa memang jalan kalian itu banyak yang berbeda. Mungkin keinginan kamu beda, mungkin cara berpikirnya beda gitu ya. Tapi di sini dia tidak bisa lepasin kamu karena galau kalau dilepasin. Aku memikirkan kamu terus-terusan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan orang ini diam-diam masih menyimpan energi berharap sama kamu ya. Dari tadi energi berharapnya besar banget ya. Aku belum datang karena aku belum siap untuk jujur terbuka sama kamu, sama
perasaan aku. Kenapa? Orang ini masih takut ya, kamu tidak bisa nerima dia, masih belum cukup berani ngadepin kamu, takut kamu menolak dia, takut kamu nggak mau dia juga, gitu loh ya. Aku sekarang bingung, aku masih hilang arah, masih meraba-raba mencari semuanya. Aku pingin kamu, itu jelas, tapi di sisi lain, kedewasaan dan kesiapan mental dia masih berproses. Aku nggak bahagia sama hidup aku sekarang. Jadi kalau kelihatan bahagia, ya topeng yang luar biasa yang dia taruh, ya. Dan aku sekarang terjebak dengan situasi dan keadaan yang sedang sangat sulit, ya. Keadaan yang masih belum bisa nentuin prioritas, teman-teman. Aku masih menunda datang aku ke kamu karena aku belum benar-benar siap. Jadi orang ini, teman-teman, bukan tidak mau datang, bukan tidak ingin untuk minta maaf, ya. Tapi kalau suara hati sini, orang ini sedang masih mempersiapkan dirinya. Secara pelan tapi pasti orang ini tertarik kembali energinya datang ke kamu. Jadi ini hanya masalah waktu, teman-teman. Ini masih berproses untuk dia datang, ya. Ragu-ragunya dia, ya, alainya dia, itu kamu bisa lihat kok. Kamu tuh di-block, di-unblock sama dia. Tahu nggak tujuannya apa? Supaya kamu tuh kayak mancing kamu gitu loh. Mau tahu respon kamu tuh gimana gitu loh ya. Aku mau mulai lagi tapi aku takut. Kan Sora udah bilang, dia takut gagal, takut nggak siap sesuai ekspektasi kamu, takut kamu masih marah, ya. Mungkin seharusnya memang kita nggak sama-sama, tapi kok aku harusnya memang benar kamu ikhlasin aku, tapi aku nggak siap. Apalagi banyak diantara kalian yang memang selesainya itu belum kelar gitu ya, banyak hal-hal belum kelar. Kelihatannya aku itu kayak nggak berefek apa-apa sama perpisahan ini gitu ya, tapi sebenarnya beda cerita di baliknya. Oke. Lalu di sini juga ada energi di mana aku belum bisa melepaskan kamu, ya. Aku sakit banget lepasin kamu. Dan saat ini aku benar-benar butuh kamu dan butuh energi intimasi sama kamu. Orang ini tuh kenapa? Dia mau kamu tapi dia tahu dia itu takut sama komitmen dan mungkin banget belum siap sama yang namanya komitmen karena dia belum bisa bertanggung jawab, gitu ya. Belum bisa memenuhi ekspektasi kamu, tapi berjarak sama kamu itu juga membuat dia sakit. Ya, jadi kayak orang ini mau kamu, tapi di satu sisi dia sedang bertempur sama dirinya sendiri yang belum siap sama yang namanya komitmen. Jauh dari kamu sakit dan hilang arah tanpa kamu. Ya, Sora, dia mau datang, tapi apa yang sangat mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini? Kita coba lihat ya. Apakah hubungan ini masih mungkin jadi sesuatu yang baik? Apakah ada kebaikan dalam hubungan ini? Kita lihat ya. Ada energi temperance. Teman-teman di sini jelas ini energi yang sangat positif. Adanya energi sebuah perubahan rasa, ya. Jadi kalau kamu berdiri dengan seseorang yang banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak olengnya, di sini akan ada energi yang berubah, teman-teman, nantinya. Intuisi dia pelan-pelan akan berproses, ya. Di sini juga ada tentang pikiran-pikiran yang berproses. Sebenarnya kalau Sora lihat di sini, intuisi kamu tuh sudah tahu, banyak dari kalian yang sudah menonton sudah tahu bahwa orang ini pada waktunya akan berubah, teman-teman, ya. Ini akan jadi hubungan yang lebih stabil ke depannya, hubungan yang juga penuh dengan realistis karena di sini ada energi The Moon, ya. Tapi ini semua memang masih butuh proses untuk lebih tenang. Energi ikatan kalian sangat kuat. Jadi pada akhirnya selalu dia akan datang ke kamu, teman-teman. Karena ada energi obsesi di sana. Ya. Tapi gitu ya, butuh proses untuk sampai dia itu punya energi apa ya? Perubahannya total gitu ya. Nasihat buat kamu, teman-teman, ini adalah kamu sama orang ini memang punya hubungan karma. Ya, apapun yang sedang dia alami sekarang adalah karma kalian masing-masing, ya. Hubungan ini masih penuh dengan rahasia, masih banyak hal yang belum terungkap. Jadi ini hubungan memang masih areanya abu-abu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu cuma bisa menjalankan dengan mengikuti intuisi batin kamu. Ya, batin kamu akan mengarahkan pelan-pelan harus bagaimana sama orang ini.
Ya, dari kemarin kartu The Moon selalu banyak keluar. Kenapa? Ini artinya kartu Sora pingin kamu belajar mengerti dan memahami kode-kode intuisi diri sendiri. Jadi nggak selamanya Sora suapin, ya. Aku bantu bacain buat kamu, tapi artinya kamu butuh untuk mengungkap itu juga lebih banyak lagi. Yang pasti, teman-teman, di sini harus pakai logika juga, realistis juga. Nggak ada yang namanya instan di sana, ya. Hati-hati dengan ilusi-ilusi, ya. Jadi kalaupun orang ini datang, ya, yang bisa kamu lakukan adalah lihat segala sesuatu yang realitinya seperti apa. Kalau tidak ada realitasnya ya nggak usah. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini niat kok untuk bikin sesuatu yang lebih baik. Ya, di sini memang ada sebelumnya energi pengkhianatan, teman-teman. Tapi di sini ada energi grooming, energi kebahagiaan, energi berproses, energi menjadi lebih baik gitu ya kalau Sora lihat di sini. Karena memang ya itu tadi, mungkin banget orang ini butuh rasa sayang dan cinta. Jadi makanya kayak mungkin sering juga mencari cinta dan sayang dari luar, kayak ngerasa nggak cukup dari kamu. Itu yang terjadi, ya. Tapi yang pasti ini sangat mungkin ada apa ya Sora bilangnya ya, ada potensi untuk ada celah di sana, ya, untuk masuk, ya. Tapi kalau memang itu bikin kamu stres, teman-teman, yang bisa kamu lakukan adalah di let go, ya. Yang pasti apapun itu selesaikan, ya. Dan energi itu saling menangkap, teman-teman, tidak bisa bohong, ya. Kalau kamu masih menciptakan ruang untuk dia pasti akan datang. Kalau sudah tidak, dia tidak akan datang. Energi tidak bisa dibohongi, oke? Jadi orang ini berproses untuk bisa datang ke kamu, ya, dan biarkan dia menyelesaikan dengan dirinya sendiri, jalankan karma yang harus dia selesaikan, biarkan dia mencari tahu kemauan hatinya sendiri. Sementara kamu juga tanya kemauan hati kamu, apakah kamu masih siap berdealing dengan orang ini, mau terima lagi, ya, realistis bahwa orang ini yang memang kekurangannya seperti ini, gitu ya. Orang ada plus ada minusnya, ya, kekurangan dia seperti ini. Menjalankan kisah cinta dengan orang ini ya seperti ini, ya. Memang masih banyak yang harus diproses. Itulah. Oke, kita akan coba lihat astrologi yang mungkin terungkap dalam pembacaan ini. Ada zodiak apa, kita coba lihat ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya teman-teman. Oke. Libra, Pisces, Aquarius, Cancer, Virgo, Scorpio, dan Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet yang mungkin terungkap, ya. Ini bisa jadi alfabet dia, bisa jadi alfabet kamu, ya. Bisa juga plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin personal reading, pingin baca tarot, pembacaan pribadi berbayar, baca bazi, atau kamu pingin beli kartu untuk baca sendiri, atau kamu juga kepingin belajar gitu ya, bisa. Semua di Instagram Sora @sora_tarot, ya. Karena kan kalau pembacaan pribadi energi khusus buat kamu doang loh sayang. Oke. Kita lihat. Oke. Ada energinya ZMIS, ULWP, CRYS, TGJET. 1, 2, 3 pause. Ya, ditekan tombol layarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.